Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Yang saya muliakan dan hormati, Ketua dan anggota Senat Universitas Jember, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Jember, para pimpinan pejabat lembaga negara, lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, para pimpinan badan hukum publik, para guru besar Universitas Jember maupun dari berbagai perguruan tinggi, para kolega wakil rektor 1 dan 2, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, Ketua Ikatan Penyakit Mulut Indonesia, serta Ketua PDGI Pengwil Jatim dan beberapa Ketua PDGI se-Jawa Timur, serta para kolega pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Jember, teman sejawat dosen dan segenap sivitas akademika Universitas Jember, para kolega dosen, tenaga kependidikan, dan terkhusus pada dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, tempat saya memulai tugas mengabdi sebagai dosen sejak 20 tahun yang lalu. Keluarga tercinta, ibu, suami, anak-anak, mertua, dan para saudara, kawan-kawan media, dan para undangan dan hadirin yang mengikuti acara baik secara langsung di gedung auditorium Universitas Jember maupun melalui live streaming YouTube. Para hadirin, kerabat, keluarga, dan undangan yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang saya muliakan, syukur alhamdulillah saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan semua nikmat yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pagi ini dapat hadir dalam acara pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu penyakit mulut. Pengangkatan guru besar merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi. Semoga saya dapat memegang amanah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan di tempat yang terhormat ini. Terima kasih juga saya sampaikan pada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri sidang terhormat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Ekstrak Buah Delima Punica granatum Lin sebagai alternatif pengobatan kanker rongga mulut. Hadirin yang saya muliakan, karsinoma merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut neoplasma ganas yang berasal dari epitel. Neoplasma diartikan sebagai massa jaringan abnormal yang tumbuh berlebih, tidak terkoordinasi dan terus berlanjut. Walaupun rangsangan dihilangkan, karsinoma sel squamusa merupakan kanker yang sering terjadi pada rongga mulut. Secara klinis terlihat sebagai plak keratosis, ulcerasi, tepi lesi indurasi, dan kemerahan. Hadirin yang saya hormati, etiologi dari kanker dan faktor predisposisi dari kanker karsinoma sel squamusa rongga mulut adalah diketahui berimplikasi sebagai pemicu potensial atau promotor karsinoma sel squamusa rongga mulut adalah salah satunya tembakau, alkohol, bahan kimia, radiasi, sinar matahari, ionisasi, karsonogenesis yang berhubungan dengan pekerjaan, polutan lingkungan, obat-obatan, agen infeksi yang berhubungan erat dengan karsinoma sel squamusa rongga mulut adalah Spilis, Candida, virus onkogen yang banyak dihubungkan dengan kejadian kanker di dalam rongga mulut adalah virus herpes simplex 1, virus human immunodeficiency atau HIV, dan virus human papilloma atau HPV. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, epidemiologi karsinoma sel squamusa rongga mulut merupakan kanker urutan ke-6 di dunia. Lebih dari 90% karsinoma rongga mulut berasal dari sel squamusa dan menjadi masalah utama di kesehatan di negara berkembang serta merupakan penyebab utama kematian. Perkembangan kemajuan di bidang bedah, radiasi,
kemoterapi belum memberikan hasil yang signifikan. Pasien karsinoma sel squamusa rongga mulut yang berumur panjang kurang dari 50%. Indeks survival terus merosot 50% dibandingkan dengan kemajuan diagnostik dan pengobatan kanker. Hadirin yang saya hormati, patobiologi molekuler kanker sel squamusa rongga mulut merupakan proses kejadian genetik yang mengubah fungsi normal proto-onkogen dan tumor suppressor gen yang dapat mengakibatkan peningkatan produksi faktor pertumbuhan, peningkatan produksi faktor transkripsi, dan meningkatkan proliferasi sel. Secara fisiologis, sistem pertumbuhan sel dalam individu diatur oleh sistem keseimbangan antara apoptosis dan proliferasi. Salah satu upaya mengatasi masalah kanker adalah mengembalikan fungsi gen yang terganggu. Salah satunya adalah mengembalikan fungsi apoptosis. Jalur utama apoptosis ada dua, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Jalur intrinsik yang mengawali apoptosis melibatkan sejumlah besar stimulus yang tidak dimediasi oleh reseptor yang menghasilkan sinyal intrasel yang berkaitan erat dengan mitokondria. Stimulus yang mengawali jalur intrinsik menghasilkan sinyal intrasel yang berupa sinyal negatif dan sinyal positif. Pengontrolan dan pengaturan proses dalam jalur mitokondria dilakukan melalui keluarga protein BCL2, sedangkan jalur ekstrinsik melibatkan interaksi yang dimediasi oleh reseptor transmembran mencakup antara lain reseptor kematian. Regulasi apoptosis BCL2 merupakan protein regulator apoptosis sepanjang 25 kilodalton yang terletak pada membran mitokondria bagian dalam retikulum endoplasmid. Selubung nukleus ekspresinya dikaitkan dengan proliferasi sel kanker, perkembangan jaringan sel kanker. Sedangkan regulasi proliferasi YP53 adalah tumor suppressor gen dengan berat molekul 53 kilodalton terletak pada kromosom 17 lengan pendek dan mempunyai 11 ekson serta memiliki 3 domain struktural yang diekspresikan pada semua jaringan tubuh. Fungsi protein YP53 mendeteksi sintesa DNA yang salah atau DNA yang mengalami kerusakan dan mengatur kelangsungan perbaikan DNA. Salah satu mekanisme kerja YP53 adalah menghentikan siklus sel pada fase G1 melalui cell cycle inhibitor. YP53 memicu transkripsi P21 sehingga terjadi hambatan pertumbuhan sel melalui siklus pembelahan dan perbaikan DNA yang kurang sempurna, maka terjadilah apoptosis. Angiogenesis dan VEGF. Angiogenesis atau neovaskularisasi merupakan proses penting untuk pertumbuhan survival kanker. Proliferasi dan migrasi sel endotel diaktifkan oleh beberapa faktor angiogenesis seperti tirosin kinase reseptor, atau antara lain vasculoendothelial growth factor atau VEGF. VEGF merupakan regulator vaskulogenesis maupun angiogenesis. Sebagian besar jenis sel kanker mengekspresikan VEGF. Buah delima yaitu Punica granatum, kebetulan yang dipakai adalah buah delima merah. Buah delima merupakan bagian tanaman delima yang memiliki komponen paling lengkap bila dibandingkan dengan bagian tanaman lainnya. Berbagai kandungan fitokimia berhasil diidentifikasi dari bagian tanaman buah delima. Kelompok utama fitokimia delima adalah polifenol yang banyak ditemukan pada buahnya. Buah delima banyak mengandung senyawa polifenol yang terdiri dari flavonoid dan kondenstanin. 4 kandungan kimia pada buah delima merah, ellagic acid, caveate acid, luteolin, dan punicate acid secara individu menunjukkan aktivitas anti kanker pada sel kanker prostat secara in vitro. Apabila dikombinasikan keempatnya akan menunjukkan aktivitas yang berlipat ganda. Fraksi polifenol yang kaya akan flavonoid yang dimiliki delima telah terbukti memiliki aktivitas anti-invasi, anti-ekasanoid,
bersifat menstimulasi apoptosis pada sel kanker. Jus delima mampu menurunkan ekspresi protein COX-2 sebesar 70% bila dibandingkan dengan konsentrasi 50%. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, aktivitas ekstrak buah delima terhadap ekspresi BCL2 pada penelitian saya menghasilkan penurunan ekspresi BCL2. Gen BCL2 ini mengkode protein yang berperan sebagai anti-apoptosis dan merupakan kelompok proto-onkogen. BCL2 bekerja untuk menekan fungsi BAK. Peningkatan BCL2 berperan sangat penting pada hambatan apoptosis sel kanker. Apabila jumlah protein BCL2 menurun, maka protein apoptosis mempunyai kesempatan lebih besar untuk berikatan dengan protein BH3. Hadirin yang saya muliakan, aktivitas ekstrak buah delima terhadap ekspresi VEGF pada karsinoma sel squamousa rongga mulut, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak buah delima memiliki kemampuan menurunkan ekspresi VEGF yang akan menghambat angiogenesis, sehingga pasokan nutrisi ke sel kanker akan terputus. Sel kanker tidak akan berkembang dan mati. Ekstrak buah delima juga menghambat aktivitas siklooksigenase, yaitu enzim yang terinduksi oleh ijen mitogenik inflamasi yang akan menurunkan sekresi prostaglandin. Prostaglandin tidak memicu angiopoietin untuk mensekresi VEGF sehingga tidak terbentuk angiogenesis. Para hadirin yang saya hormati, ekstrak buah delima ekspresinya pada karsinoma sel kanker, yaitu white P53-nya mengalami kenaikan kemampuan untuk meningkatkan ekspresinya, merupakan protein kelompok tumor suppressor gen, yaitu protein yang berperan sebagai faktor pengendali pertumbuhan sel, bekerja di dalam inti sel khususnya pada proses pengendalian siklus pembelahan sel. White P53 merupakan faktor transkripsi terhadap pembentukan P21. Peningkatan P21 disintesis akan menekan semua CDK. CDK berperan dalam siklus pembelahan sel, sehingga siklus pembelahan sel akan berhenti. Bapak Ibu yang saya hormati, aktivitas ekstrak buah delima terhadap jumlah sel yang mengalami apoptosis pada rongga mulut yang menderita karsinoma sel squamousa menunjukkan terjadi peningkatan ekspresi apoptosis. Ini akan meningkatkan white P53 dan memicu aktivitas BAK dan menekan BCL2 sehingga terjadi pelepasan sitokrom C dan akan mengaktifkan APAP1. Selanjutnya akan mengaktifkan kaskade kaspase, di mana kaskade kaspase yang aktif akan mengaktifkan DNA sel menembus membran dan merusak DNA yang mengalami mutasi sehingga akan terjadi apoptosis pada sel kanker. Hasil uji korelasi pemberian ekstrak buah delima terdapat korelasi positif antara white P53 dengan apoptosis. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme kerja peningkatan apoptosis oleh ekstrak buah delima melalui jalur intrinsik dengan aktivitas white P53. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kerangka temuan pada penelitian saya ini menemukan jalur apoptosis pada sel kanker dengan mekanisme ekstrak buah delima melalui peningkatan white P53 menurunkan ekspresi BCL2 dan menurunkan ekspresi VEGF sehingga angiogenesis menurun. Angiogenesis ini mutlak diperlukan untuk pertumbuhan dan survival sel kanker. Kesimpulannya adalah mekanisme kerja ekstrak buah delima terhadap apoptosis melalui jalur intrinsik ada korelasi dua arah antara ekspresi BCL2 dengan VEGF. Yang pertama, ekstrak buah delima menurunkan ekspresi BCL2 yang mempunyai korelasi dengan penurunan ekspresi VEGF. Penurunan ekspresi BCL2 mempunyai korelasi negatif dengan peningkatan ekspresi white P53. Yang kedua, ekstrak buah delima dapat meningkatkan ekspresi white P53
dan mempunyai korelasi positif dengan peningkatan apoptosis. Rekomendasi dari penelitian saya dengan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan ekstrak buah delima dalam optimalisasi bentuk sediaan dan melakukan uji preklinik maupun uji klinik pada penderita sel kanker. Sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankan saya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada saya. Hanya karena kehendak dan ridho Allah Subhanahu Ta'ala, saya mendapat kesempatan berdiri di mimbar yang mulia ini. Sebagai manusia, saya menyadari bahwa setiap manusia memiliki banyak keterbatasan dan ketidaksempurnaan, sehingga saya sangat mengharap dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. Pertama-tama, pada kesempatan saya ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA-MBA dan PLT Direktur Jenderal beserta jajaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal dan unit kerja lainnya yang sudah menyetujui pengusulan jabatan akademik profesor saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Universitas Jember, yaitu Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna MIPM yang telah menyetujui pengusulan guru besar saya di lingkungan akademik yang terhormat ini. Semoga saya dapat memenuhi harapan serta menjalankan peran dan tanggung jawab yang terkait dengan jabatan ini dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Senat Bapak Andang Subarianto, Sekretaris Senat Universitas Jember atas dukungan kepada pengembangan karir akademik selama ini. Apresiasi juga saya sampaikan kepada kolega dekan, Ketua SPI, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Bagian Kepegawaian, dan semua jajaran di lingkungan Universitas Jember atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi periode 2019-2023, Dr. Gigi Rahardian Parda Aji MKes Espopros selaku Dekan, Dr. Gigi Masniari Novita MKes SP OF Konsultan selaku Wakil Dekan 1, Dr. Gigi Rendra Kristiadi Prasetya MDSC selaku Wakil Dekan 2, dan Dr. Dwi Kartika Apriyono MKes SPOF Konsultan selaku Wakil Dekan 3 yang telah memberi kesempatan dan memotivasi untuk proses pengajuan guru besar saya. Saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Sekretaris Tim PAK Fakultas Kedokteran Gigi yang telah berkenan menyetujui dan mengabulkan kenaikan jabatan akademik saya ke jenjang guru besar. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Widodo Eka Cahya SHM Hum yang sudah banyak membantu saya, Profesor Pedik Abdul Ramtang Dr. Hewan MSc PhD selaku promotor saya, Profesor Dr. Gigi Retno Puji Rahayu selaku kopromotor saya, Profesor Dr. Andis Iketut Sudiana selaku kopromotor saya yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan serta mengajarkan bahwa menuntut ilmu memerlukan kerja keras dan dilakukan sampai akhir hayat. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Andes Slamin MKom SC PhD sebagai Ketua Tim PAK Universitas Jember yang telah memberikan motivasi dan pencerahan tentang proses yang saya lalui pada saat pengajuan jabatan guru besar. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Gigi Dia Safiti Ernawati MSI SPPM dan Profesor Dr. Gigi Intan Nirwana MKes, Profesor Dr. Arif Amrullah SHMH, Profesor Dr. Hairus Selikin MID, saya ucapkan terima kasih telah bersedia mereview jurnal penelitian saya selama proses pengajuan guru besar.
kepada sejawat teman seangkatan S3 Kedokteran angkatan tahun 2009 Kedokteran Universitas Airlangga, terima kasih atas doa, motivasi, dan kehadirannya di sini, dorongan semangat yang telah diberikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2 dari beberapa PTN dan PTS. Kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dan seluruh panitia pengukuhan guru besar, serta tim paduan suara Universitas Jember, terima kasih segala bantuan sehingga acara pengukuhan dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam, disertai rasa cinta dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada almarhum Bapak saya, Bapak Samiruddin, Ibu saya tercinta, Ibu Sunaryati, yang dengan segala daya dan kekuatan doa-doanya telah memberikan yang terbaik buat kami putra-putrinya. Demikian juga kepada kedua mertua saya, almarhum Bapak Sugeng dan almarhumah Ibu Perwati. Semoga segala ampunan yang kami mohonkan kepada Allah Subhanahu Ta'ala selalu menyertai mereka. Kepada suami saya yang tercinta dan teman seprofesi saya, yaitu Dr. Gigi Raharjo Putranto MKes, anak-anakku Amelia Clarissa Putranto Esket, Safira Rahman Nintias, dan calon mantu saya Sahrial Wildani SH dan Dika Lesmana Putra SKG yang sangat saya sayangi dan cintai. Terima kasih banyak juga kepada keluarga almarhumah kakak ipar saya, Dr. Andes Eko Sugiono MM dan Dr. Anda Suprapningsi MPD yang sudah banyak membantu saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada anggota Senat Universitas Jember maupun guru besar dari luar Universitas Jember yang mengikuti prosesi. Terima kasih juga para senior dan sahabat dari berbagai lembaga negara, kementerian, dan lembaga-lembaga lainnya yang sudah meluangkan waktu menghadiri acara ini. Di antaranya kepada Ketua Mahkamah, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim Agung, kepada yang terhormat Hakim Agung, kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota MPR, anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Wakil Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Negara, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, anggota Dewan Pers, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan jajaran direksi serta Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Sekretaris Jenderal MPR, Sekretaris Jenderal MK, dan Sekretaris Jenderal Lembaga Negara maupun Kementerian, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktur Jenderal Kementerian, Staf Khusus Menteri, para Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat Kementerian maupun lembaga, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Forum Koordinasi, pimpinan daerah Forkopindo baik Kabupaten Jember maupun Kabupaten Bondowoso. Akhirnya kepada seluruh hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu dan bersabar mendengarkan pidato pengukuhan jabatan guru besar saya pada hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf bila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta membalas semua kebaikan para hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Salam sehat.